Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Buat kamu yang sekarang lagi sekolah di rumah karena pandemi, mungkin ngerasa makin susah belajarnya di rumah karena nggak ketemu langsung sama gurunya. Terus kalau mikir gimana ya caranya biar kalau belajar itu lebih mudah, susah banget nerimanya padahal udah dibaca tiap hari, udah diulang-ulang tapi tetap aja nggak ngerti. Nah, mungkin video ini bisa jadi membantu kamu untuk menemukan solusi belajarmu. Jadi jangan di skip ya, tonton videonya sampai bagian akhir. Belajar yang tidak efektif bisa jadi karena belajarnya belum maksimal. Kalau kamu ngerasa sudah belajar tiap hari, terjadwal pula. Bentar dulu. Maksimal di sini bukan hanya kuantitasnya saja, tapi harusnya sih kualitas juga. Kualitas belajar akan optimal kalau disesuaikan sama karakter pembelajarnya. Karena seperti yang kita tahu ya, tiap orang itu beda-beda. Begitu juga cara menerima dan mengolah informasinya. Ya, belajar itu tadi. Telah disepakati secara umum adanya dua kategori utama tentang bagaimana seseorang belajar. Pertama, cara menyerap informasi dengan mudah yang disebut sebagai modalitas belajar. Dan kedua, cara mengatur dan mengolah informasi tersebut yang dinamakan sebagai dominasi otak. Menurut De Porter dan Hernacki, penulis buku Quantum Learning, pada awal pengalaman belajar, salah satu langkah pertama adalah mengenali dominasi modalitas visual, auditorial, atau kinestetik. Orang visual belajar melalui apa yang mereka lihat, auditorial melalui apa yang mereka dengar, dan tipe kinestetik belajar lewat gerakan dan sentuhan. Untuk yang pertama adalah tipe visual. Ciri-ciri orang tipe visual yaitu rapi dan teratur, bicaranya cepat, dan kalau ditanya biasanya jawabnya singkat-singkat. Iya, enggak, nanti deh. Mungkin, bisa jadi sih, gitu. Jadi, enggak terlalu banyak penjelasan dan enggak terlalu banyak tambahan. Yang selanjutnya, orang visual biasanya adalah perencana dan pengatur jangka panjang yang baik, karena dia cermat dan teliti terhadap detail. Dia juga mementingkan penampilan, baik dalam hal pakaian maupun presentasi. Dia lebih gampang mengingat apa yang dia lihat ketimbang apa yang dia dengar. Terus, biasanya juga dia nggak gampang terdistraksi atau terganggu sama keributan atau kegaduhan. Jadi, kalau kita lihat teman kita di kelas yang meskipun kelasnya ributnya bukan main, tapi dia tetap aja bisa ngerjain tugasnya dengan baik, bisa jadi dia adalah orang visual. Terus biasanya kalau di kelas lagi dengerin guru ngajar atau lagi diskusi sama temennya atau lagi meeting, dia biasanya coret-coret nggak penting atau coret-coret random aja di bukunya dia gitu. Karena biasanya dia akan lebih fokus pada apa yang dia lihat. Jadinya dia harus ngelakuin sesuatu bentuk kegiatan visual gitu. Nah, jadi karena dia suka visual, orang-orang visual ini lebih suka yang demonstrasi daripada kalau disuruh pidato di depan kelas. Gitu. Jadi kalau presentasi, dia kurang suka tuh, karena dia harus bicara banyak. Sedangkan tadi ya ciri-cirinya, dia bicaranya cepat, dan kalau ditanya, jawabnya singkat-singkat. Makanya dia lebih suka demonstrasi tuh, yang jelas ada barangnya yang dia bisa lihat, dia bisa sentuh. Orang-orang tipe visual di bidang seni lebih suka seni rupa daripada seni musik. Of course ya, karena balik lagi, dia lebih menikmati apa yang dia lihat. Terus, orang-orang tipe ini juga seringkali mengetahui apa yang dikatakan tapi susah mencari kata-katanya gitu. Kayak memilih kata-kata untuk menginterpretasikan apa yang ada di dalam pikirannya itu nggak mudah buat orang-orang visual. Makanya itu tadi juga berhubungan sama dia nggak gitu suka untuk berpidato. Lebih suka kalau demonstrasi. Terus orang visual gampang kehilangan konsentrasi ketika dia melihat sesuatu yang menarik. Nah, karena dia memang fokusnya itu pada visual atau penglihatan, jadi ketika dia melihat sesuatu yang menarik, dia jadi fokus ke situ dan kehilangan konsentrasi terhadap apa yang dilakukan sebelumnya. Sekarang kita mengenal ciri-ciri orang-orang auditori. Gimana ciri-cirinya? Yang pertama, suka bicara sama dirinya sendiri saat bekerja atau belajar. Yang kedua, mudah terganggu oleh keributan. Jadi, tipe auditori ini kebalikan dari visual tadi yang nggak gampang terganggu sama keributan. Jadi kalau di sekolah, di kelas, ada teman kita yang ngerasa konsentrasinya jadi buyar karena kelasnya gaduh, nah bisa jadi dia adalah orang-orang auditori. Yang ketiga, saat membaca buku, dia suka menggerakkan bibirnya dan mengucapkan tulisan yang ada di buku tersebut. Terus, dia juga mudah menirukan nada, birama, dan warna suara. Orang-orang auditori ini merasa sedikit kesulitan untuk menulis. Dia nggak suka nulis,
Tapi orang-orang ini hebat dalam bercerita, karena memang saat dia mengucapkan sesuatu, ngomong, lagi ngobrol, itu dia bisa memperhatikan tempo, nada bicara, terus tinggi rendahnya suara gitu. Jadi waktu bercerita pun dia juga jadi sangat memukau gitu, gampang mendapatkan atau menarik perhatian orang lain karena dia bercerita dengan intonasi dan dinamika yang baik. Kalau untuk urusan seni, orang auditory of course lebih suka musik dibandingkan seni rupa seperti yang orang visual tadi. Nah, dia tuh belajarnya lebih suka diskusi, karena dengan diskusi, dia bisa mendengarkan suaranya sendiri dan bisa juga mendengarkan suara orang lain. Dari suara-suara yang dia tangkap itulah dia memasukkan informasi baru ke dalam pikirannya, memasukkan informasi baru, belajar, dan mengolahnya. Terus dia punya masalah nih tapi dengan pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan dia terlibat dalam visualisasi, seperti memotong bagian-bagian hingga sesuai satu sama lain. Orang-orang auditori lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya, dan lebih suka gurauan yang diucapkan secara lisan, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda santai gitu, dibandingkan baca komik. Jadi, kalau orang auditori bercanda, dia lebih suka langsung secara lisan dibandingkan baca komik. Kalau orang visual, lebih suka baca komik gitu. Oke, itu tadi ciri-ciri orang-orang visual dan auditorial. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang-orang tipe kinestetik. Yang pertama, cirinya orang kinestetik ini suka menanggapi perhatian fisik. Kalau lagi ngobrol, komunikasi sama orang lain, orang kinestetik suka menyentuh. Jadi, mereka biasanya berkomunikasinya dengan jarak yang berdekatan. Orang kinestetik selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Nggak bisa diam dalam waktu yang lama. Kalau belajar, dia suka memanipulasi dan praktik gitu. Jadi kalau misalkan lagi nyobain aplikasi baru nih, contohnya lagi download Instagram. Kalau orang lain mungkin belajar Instagramnya dari membaca buku panduan atau artikel tutorial atau nonton tutorial di YouTube. Nah, tapi kalau anak kinestetik atau orang kinestetik itu suka download aja dulu, coba-coba sendiri, trial error. Jadi belajarnya dengan cara manipulatif dan praktik. Dia bisa menghafal dengan cara berjalan dan melihat, dan kalau baca, biasanya pakai jari untuk menunjuk apa yang dia baca. Kalau bicara, suka pakai isyarat tubuh dan mengasosiasikan apa yang dia bicarakan dengan gerakan tubuh. Biasanya tulisannya jelek nih orang-orang kinestetik, nggak rapi, karena emang kurang suka diam duduk lama, jadi nulisnya pengen cepat selesai aja gitu. Dan karena pada dasarnya dia memang suka gerakan, orang kinestetik menyukai permainan yang menyibukkan. Oke, itu tadi ciri-ciri orang visual, auditory, dan kinestetik. Kamu masuk yang mana? Nah, kalau kamu sudah tahu tipemu yang mana dengan mengenali ciri-ciri yang tadi, kamu bisa langsung ke part video lainnya yang membahas detail tentang bagaimana cara belajar orang-orang dengan tipe-tipe ini. Jadi, kalau kamu orang visual, langsung aja ke video bagian visual. Begitu juga kalau kamu auditori atau kinestetik, kamu bisa langsung meluncur ke video bagian auditori dan kinestetik. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya.